Yang keempat, malam hari dia mesti niat puasa. Jadi malamnya dia mesti niat puasa dulu. Yang kelima, pagi hari mau sampai jam berapa dia sanggup semacam, dia mesti puasa dulu. Dia jalani puasa dulu. Misalnya dia dari katakan jam 5 kita mulai puasa sampai jam 6, jam 7 masih puasa, jam 8 baru dia tak sanggup. Baru dia boleh batal puasa. Ketika dia tak sanggup ini baru boleh batal puasa, dan ini diganti di waktu yang lain. Ini alasannya karena ketidaksanggupan. Sehingga ini prosesnya mesti dia lalui dulu. Yang puasa, yang kerja mesti dia, pekerjaan itu mesti bulan Ramadan, mesti di siang hari, dia mesti niat puasa dari malam hari, pagi hari mesti memulai puasa, setelah mulai puasa, bekerja dan berpuasa enggak memungkinkan dia. Tak kuat dia, nyetir enggak kuat, membajak enggak kuat, mengangkut enggak kuat, bekerja bangunan enggak kuat. Setelah 5 proses melalui, tidak sanggup, baru dia boleh batal puasa. Jadi jangan dari malam, saya besok saya nyopir, saya besok buat bangunan, saya besok buat jalan, buat jembatan, saya enggak puasa besok, enggak boleh. Dia berdosa. Berdosa besar orang seperti itu. Jadi jangan anggap nanti setiap orang kerja keras dia punya keringanan untuk tak puasa. Dia mesti lewati ini dulu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal bulan Sya'ban Allah karuniakan kita sehat. Semoga sehat afiat sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Usia panjang kita semua dalam kebaikan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di kitab terjemahan seperti ini, halaman 27. Sisi kanan bawah. Yang terjemahan seperti ini, halaman 27 kanan bawah. Ketemu? Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya'. Ketika sedang terjadi haid dan nifas bagi seorang perempuan, tidak boleh perempuan itu melakukan 8 perkara agama. 8 hal yang ada hukum agama dalam 8 perbuatan tersebut. Apa itu? As-salah, salat. Was-saumu, puasa. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawa mushaf. Wa dukhulul masjidi, masuk masjid. Wat tawaf, melaksanakan tawaf. Wal wat'u, berhubungan suami istri. Wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbah, bermesraan laki-laki dan perempuan, suami dan istri, antara pusar dengan lutut. Ini 8 hal tak boleh dilakukan ketika sedang haid dan nifas. Nanti ada lagi kondisi junub. Saya baca dulu baru kita jelaskan. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Dan tidak diperkenankan atau haram bagi orang yang sedang junub 5 hal. As-salatu, salat. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa tawafu, tawaf di Ka'bah. Wal lubthu fil masjidi, menetap di masjid. Wa yahrumu 'alal muhdithi salasatu asya'. Dan haram bagi orang yang sedang berhadas sampai dia berwudu 3 hal.
as-salah, salat, wat tawaf, tawaf, wa massul mushafi wa hamluh, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Jadi ada 3 kondisi di sini yang perlu kita bedakan. Ada namanya perempuan sedang haid dan nifas. Haid, nifas hukumnya sama. Yang kedua, junub, ini laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, berhadas. Masing-masing punya hukum, ada yang sama dan ada yang berbeda. Kita lihat yang haid dan nifas dulu. 1, tidak boleh bagi orang haid dan nifas solat. Yang kedua, tidak boleh puasa. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keempat, memegang Al-Quran dan membawanya. Yang kelima, masuk masjid. Yang keenam, tawaf. 7, berhubungan badan. 8, bermesraan. 8, junub lagi. Keadaan yang kedua, tak boleh 5 hal. Yang pertama, solat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang keempat, menetap di masjid. Mohon maaf, yang 3 dan 4 dibuat 2 poin. Menetap di masjid. Oh ya, ada tawaf satu lagi. Tiga, 4, tawaf. Yang berhadas 1, solat. 2, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Dan membawanya. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 kondisi yang dialami oleh orang yang beribadah kepada Allah. Ini khusus perempuan saja yang mengalami. Tak ada laki-laki mengalami ini. Tak tahu kalau di abad 20 sudah ada pula laki-laki yang haid dan nifas. Khusus perempuan saja. Apa yang tak boleh? Solat. Kenapa solat tak boleh? Solat ini mesti suci. Orang yang suci, dia tak ada hadas besar, tak ada hadas kecil. Hadas kecil saja tak boleh. Dalam Al-Quran disuruh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau mau solat disuruh berwuduk dulu. Artinya hadas kecil tidak boleh. Kalau mau solat, kecil saja tak boleh, apalagi hadas besar. Maka seorang yang sedang haid dan nifas, dia berhadas besar. Maka ketika solat, dia tidak diperbolehkan kalau sedang haid dan nifas. Yang kedua, puasa. Dalam hadis Sayyidah Aisyah diceritakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Ketika puasa Ramadan datang, kami, kata Sayyidah Aisyah, enggak solat juga enggak puasa. Lalu setelah lewat Ramadan,
apa yang kami buat? Kami disuruh mengqadha puasa, diganti di luar Ramadan, tapi tak disuruh mengqadha salat. Kenapa tak disuruh mengqadha salat? Banyak betul yang mau diqadha. Coba 5 kali sehari, kalau sempat 7 hari 35 kali. Yang hari itu saja 5, tambah dibayar 35, jangan-jangan repot. Sehingga orang menganggap beban syariat terlalu berat. Maka solat tak disuruh qadha, tapi puasa karena satu hari cuma 1 kali diberi qadha puasa. Maka berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah, puasa tak dikerjakan saat haid dan nifas. Perlu dipahami solat dan puasa ini berlaku untuk semua solat, wajib atau sunnah. Mau beribadah tambahan, ibadah pokok tidak boleh dilakukan saat haid dan nifas. Puasa ini semua jenis puasa. Puasa wajib saja minimal ada 4. Ramadan. Yang wajib ya. Nazar. Apa lagi? Kafarat. Apa lagi bang? Qadha. Ini 4 puasa yang wajib. Di luar itu ada nanti banyak puasa. Puasa sunnah Senin Kamis, tengah bulan, 3 hari setiap bulan, puasa Nabi Daud, puasa bulan Zulhijjah, puasa bulan Syawal, puasa di bulan-bulan haram, dan di bulan Sya'ban. Semua puasa sunnah tidak boleh saat sedang haid dan nifas. Maka kalau ada perempuan haid dan nifas, dia mesti tak puasa sama sekali. Kalau dia tak makan, tak minum, tak masalah. Tapi kalau diniatkan beribadah puasa, dia berdosa kalau melakukannya di saat kondisi ini. Jadi dia tidak taat, disuruh jangan, dia lakukan. Berarti dia tidak taat, berdosa karena tidak taat tersebut. Yang ketiga, terutama ini mazhab Syafi'i, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, membawanya tidak diperkenankan. Dalam surah Al-Waqi'ah itu kita sering baca la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran atau mushaf yang dibukukan itu, yang banyak di masjid kita, tidak diperkenankan disentuh kecuali siapa? Al-mutahharun, orang-orang yang bersuci. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang baca Al-Quran, mohon maaf, ini haid dan nifas ini berbeda antara junub, hadas dengan haid. Ada 3 kondisi yang berbeda. Di dalam junub, di dalam haid dan nifas, membaca itu tak boleh. Ketika berhadas, membaca boleh. Orang dia tak berwuduk, dia cuma batal wuduk, tapi tidak haid, tidak junub, dia boleh baca Quran, tapi memegang dan membawa Al-Quran tidak diperbolehkan. Ingat, beda di situ ya. 3 ini, di sini membaca boleh. Membaca Al-Quran boleh di sini. Khusus orang yang berhadas. Tapi junub dan haid dan nifas tidak boleh. Dalam hadis Tirmizi dikatakan, kata Nabi, kalau seorang perempuan sedang haid dan nifas, dia tak boleh membaca Al-Quran. Maka ini perlu dibedakan antara 3 keadaan ini pada poin Al-Quran. Okay. Pertanyaannya, bagaimana seorang perempuan kalau dia berzikir? Berzikir tak terlarang. Termasuk zikir yang berasal dari Al-Quran, berasal dari sunnah, boleh. Apa saja bacaan zikir, baik zikir berangkat naik kendaraan, zikir berdoa setelah solat, habis solat, orang berdoa, lalu kita ikut berdoanya saja. Kan boleh jadi imam berdoa, kita mungkin nunggu di luar, atau terdengar suara azan itu ke rumah kita, lalu mikrofonnya saat berdoa masih terdengar oleh kita, imam berdoa, kita ikut berdoa, kita baca juga, tidak berdosa. Meskipun ayat Al-Quran, jika itu sekedar zikir. Maka perempuan, dia tak punya alasan, Ustaz, kalau tak mengaji itu rasa gersang, rasa kosong, tidak enak rasa jiwa kita. Maka silakan berzikir sebanyak-banyaknya, baik zikir sejak pagi sampai sore, atau zikir-zikir yang lain. Silahkan, tak terbatas. Boleh sebanyak-banyak berzikir. Sudah itu yang kelima, masuk masjid. Masuk masjid ini untuk kegiatan apapun. Baik i'tikaf, belajar, rapat, arisan, atau kegiatan apapun yang dilaksanakan di dalam masjid. Tak boleh.
Sebab perempuan itu ketika dia haid dan nifas, dirinya yang dianggap kotor oleh syariat. Dahulu sebelum Islam datang, itu bahkan laki-laki dan perempuan, jangankan laki-laki dan perempuan, kalau ada anggota keluarga yang sedang tidak sholat, itu tempat tinggalnya pisah dengan keluarganya. Saya punya anak perempuan, dia haid, sedang haid itu dia di rumah yang berbeda dengan saya. Sebelum Islam begitu. Datang Islam dibuat lebih terhormat. Dia tetap bersama, dia tidak dianggap najis, tidak dianggap orang yang sangat kotor secara fisik, cuma syariat menganggap dia tidak bersih saat itu. Dia tidak boleh melaksanakan ibadah saja, tapi hubungan sosial tetap diperbolehkan. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa perempuan tidak boleh masuk masjid? Ini sejarahnya sudah panjang. Justru dulu lebih tidak terhormat, datang Islam dibuat lebih terhormat. Hanya masuk masjid tidak diperkenankan. Yang keenam, tawaf. Tawaf ini sama dengan solat. Dalam hadis bahwa solat dengan tawaf ini sama. Hanya saja ketika tawaf ada keringanan. Orang tawaf boleh bicara, orang tawaf boleh makan, orang tawaf boleh minum. Tidak membatalkan. Kalau solat, dia batal. Tetapi secara hakam hukum, tawaf ini kebanyakan berlaku hukumnya dengan hukum solat. Maka Bapak Ibu, kalau tawaf kan kadang bicara dengan kawan kan? Kadang foto-foto kan? Kadang sibuk memperhatikan orang kan? Kalau solat nggak boleh begitu. Ada yang minum zam-zam, ada yang makan permen, ada yang cerita, itu sah tawafnya. Kemudian yang ketujuh, berhubungan badan. Laki-laki, perempuan, suami istri sama saja. Atau dengan tidak suami istri sama saja. Selama sedang haid dan nifas tidak boleh berhubungan badan. Mohon maaf, baik pernikahan dia resmi atau dia zina, sama-sama tak diperbolehkan oleh syariat. Jangan kira nanti kalau nikah nggak boleh Ustaz, kalau zina boleh. Enggak. Nikah aja nggak boleh apalagi zina. Nah, jangan dipahami nanti terbalik. Yang kedelapan, bermesraan di wilayah antara pusar dengan lutut. Kenapa? Menghindari terjadi poin 7. Menutup khawatir kalau kita tidak bisa menahan gejolak jiwa yang akhirnya terjadi poin 7. Melakukan pelanggaran syariat. Maka 8 ini berlaku bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian junub. Junub ini sebabnya banyak. Di antara sebabnya terjadi hubungan badan. Laki-laki dan perempuan. Hubungan badan ini tidak mesti, mohon maaf, terjadi ejakulasi. Kalau seorang laki-laki yang, kalau kita khitan kan dipotong kulit depannya itu, bagian yang dagingnya di ujung sudah dipotong kulitnya itu, kalau sudah masuk bertemu dengan kelamin perempuan, itu sudah harus mandi wajib. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Sampai di situ jadi junub dia. Yang kedua, terjadi ejakulasi. Sebabnya banyak. Ada sebabnya karena poin 1, hubungan badan. Ini sengaja dibedakan karena dua kondisi yang berbeda. Yang kedua sebabnya boleh jadi mimpi. Yang ketiga sebabnya, mohon maaf, terjadi hubungan tanpa pasangan. 4 ini adalah sebab junub. Apabila terjadi 4 hal ini, orang tak boleh melakukan yang 5 hal ini. Ini berlaku bagi laki-laki, berlaku bagi perempuan. Sampai mandi wajib, tidak boleh pertama sholat. Sama alasan yang poin 1 tadi. Membaca Al-Quran, sama alasannya dengan di situ. Menyentuh dan membawa Al-Quran, sama dengan alasan haid dan nifas. Menetap di masjid, sama. Yang kelima, tawaf, sama. Tawaf sama dengan sholat. Jadi, kalau ada orang mengalami junub, dia tak boleh 5 hal ini. Tapi puasa tak terhalang. Kalau di sini puasa terhalang, di sini puasa tetap boleh. Maka mohon maaf kalau ada laki-laki perempuan berhubungan badan malam hari, pagi hari belum sempat mandi sudah mulai puasa, sah puasa dia. Cuma sebelum subuh dia mesti mandi supaya sah salatnya. Sudah batal, kayak kita sekarang dalam status wudu. Lalu batal. Ketika batal itu nggak boleh, 1 salat, yang kedua tawaf.
Yang ketiga menyentuh mushaf dan membawanya. Yang disebut mushaf Al-Quran itu Al-Quran yang dibukukan itu. Kalau tafsir, terjemahan tidak disebut mushaf Al-Quran itu. Maka kalau ada terjemahan Al-Quran atau ada tafsir atau apapun yang bersifat Al-Quran tambah penjelasan dan penjelasannya lebih banyak daripada Al-Quran, dihukumi dia bukan Al-Quran. Maka boleh membawanya, boleh menyentuhnya, boleh mengangkatnya. Ini dalam kondisi normal. Timbul pertanyaan, Ustaz, ada Al-Quran nampak tercecer di lantai depan masjid atau tercecer di jalan. Apa yang kita buat? Ambil Al-Quran tadi, selamatkan di tempat yang terhormat, lalu setelah itu letakkan. Sudah. Sekedar menyelamatkan saja. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 kotak ini dengan masing-masing hukum perlu dipahamkan kepada anak-anak muda kita. Terutama anak perempuan untuk 8 poin ini. Sebelum dia balik, dia mesti paham yang ini. Karena kalau sudah balik berlaku hukum taklif. Wajib melaksanakan yang diwajibkan syariat, haram melaksanakan yang diharamkan syariat. Anak kita mesti kita kasih tahu ini semua. Nah, saya ulang sedikit, haid dan nifas ini anak kita kalau sudah terjadi dia balik. 3 tanda balik, mimpi basah, seperti yang terjadi di sini. Yang ketiga, usia sempurna 15 tahun Hijriah. Anak kita balik. Pokoknya 15 tahun Hijriah, tidak terjadi dia mimpi basah, tak terjadi dia haid, dia dihukumi sudah seorang yang balik. Jadi tolong dihafal betul poin masing-masing ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya kalau dilarang 8 hal ini, bila dia buat dia berdosa melakukan ini. Sebab dia saat itu melanggar karena dilarang oleh syariat, tapi dia buat kebalikan yang dilarang oleh syariat. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak boleh ini semua dilakukan. Timbul pertanyaan, Ustaz, masuk masjid sekarang kan perempuan pakai pembalut, sehingga dia tidak akan mengotori masjid. Perlu dipahami di dalam kajian fikih, yang boleh perempuan masuk masjid itu al-ubur, melewati masjid, dengan syarat tidak ada rasa khawatir atau aman dari mengotori masjid. Sedangkan menetap di masjid tidak diperbolehkan sama sekali. Dari mana dalilnya? Perjalanan sejarah yang sangat panjang, bahwa dulu sebelum Islam perempuan sudah tidak ditempatkan di rumah, apalagi di tempat ibadah. Oleh syariat Islam ditempatkan di rumah, tapi tak boleh di tempat ibadah. Karena dari dulu sejarah kemanusiaan menganggap perempuan dalam keadaan tidak bersih saat haid dan nifas. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak ada alasan hari ini meskipun pakai pembalut, pakai pembalut atau pakai penutup dan apapun namanya, dia diperbolehkan masuk masjid. Baik, silakan. Baik. Baik. Dia sudah masuk waktu sholat, kemudian dia haid. Apa yang terjadi dengan perempuan seperti ini? Perempuan seperti ini dia wajib qadha sholat dia. Kenapa? Saat itu dia wajib sholat, hanya saja karena dia mau sholat datang haid, sehingga tak memungkinkan dia untuk sholat. Maka saat itu dia sudah wajib, tapi tak memungkinkan. Taklif datang kepada dia. Dia diwajibkan syariat sudah ada, cuma melaksanakan tak memungkinkan. Apa yang terjadi bagi dia? Dia wajib qadha salat maghrib saat dia akan haid tadi. Sudah? Tambahkan? Ada tambahan? Baik. Apabila poin 1 dan 2 itu berlaku hafalan Quran, sehingga tidak melihat dia pakai Al-Quran atau tidak. Yang penting membaca. Sehingga tidak disebut objeknya membaca di kaligrafi, membaca di buku, membaca di laptop, membaca di HP, enggak disebut itu. Tapi kegiatannya yang diharamkan. Maka tak melihat objek apapun. Mau kita menghafal dalam hati, melihat sesuatu atau tidak, membacanya yang diharamkan.
Sudah? Jadi jangan tanya nanti kalau dia pakai aplikasi HP bagaimana, pakai laptop bagaimana? Enggak, yang diharamkan itu membacanya, bukan alat dengan apa dia membaca. Silakan. Siapa tadi? Ya. Kalau ada seorang perempuan yang ikut perlombaan misalnya Iya. Iya. bersifat membaca Al-Quran, pada waktu itu dia haid, apakah dia tidak diperbolehkan ikut perlombaan tersebut? Kalau kita hitung-hitung perlombaan itu bukan bagian dari darurat. Mengikut mazhab Syafi'i dia tak boleh baca. Mengikut mazhab Syafi'i. Kalau mengikut mazhab yang lain, dia mungkin nanti diperkenankan karena anggapan darurat. Tapi membaca Al-Quran ketika MTQ bukan darurat. Tak membaca dia tak masalah juga. Tak ada yang kurang. Baik untuk kabupaten dia, kota dia, cuma kurang juara saja mungkin. Atau kurang poin saja mungkin. Tidak ada hal daruratnya, tidak ada. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tak boleh tetap membaca Al-Quran ketika kondisi itu. Wallahu a'lam. Baik. Silakan, Pak. Baik. Apa, Pak? Kafarat itu sebagai sanksi. Contoh orang yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Ada puasa nanti bagi orang yang melaksanakan hajinya haji tamattu'. Kan haji tamattu' bayar dam itu. Nanti ada puasa, ada yang menyembelih kambing. Itu di antara bentuk kafarat, Pak. Sebagai sanksi. Oke. Baik, di belakang, Pak. Hampir sama dengan yang pertama tadi itu. Dia sudah masuk waktu. Maka saat dia batal kondisi darah keluar tadi, dia mesti batalkan. Cuma sholatnya mesti dia qadha. Kenapa? Dia sudah masuk sholat waktu itu. Tidak ada masalah, berarti sholatnya sudah selesai. Sholat tadi dia tunaikan, menjadi kewajiban bagi dia, gugur kewajiban itu. Setelah itu dia nggak boleh sholat lagi. Saya kira itu sedang sholat, Pak. Nah, jadi kalau saya sholat nggak ada masalah. Kalau dalam sholat mesti tinggalkan sholat saat itu juga. Yang mana? Sholat yang tadi? Qadha sholatnya. Qadha. Karena dia tak bisa melaksanakan sholat sama sekali. Sebab tadi statusnya mau sholat, nggak bisa sholat. Nah, qadha itu apabila nggak dikerjakan sholat sama sekali di waktunya. Kalau i'adah sudah dikerjakan. Kalau tadi ceritanya belum sholat sama sekali. Betul ya? Oke. Sementara waktu sudah masuk. Baik, ada lagi? Silakan, Bu. Sebentar. Apabila datang waktu berbuka, meskipun tinggal 1 menit, itu mesti tidak boleh niatkan puasa, mesti niat batal saat itu. Meskipun tinggal 1 menit. Kenapa? Patuh kepada syariat. Hari itu ikut diqadha. Nah, saya tambahkan sedikit. Perlu diingat, beberapa bentuk puasa yang wajib diqadha. Di antaranya, 1 kalau haid dan nifas diqadha. Safar sudah biasa, sakit, safar sudah biasa. Ada 2 puasa yang mesti diqadha juga. 1 kelupaan karena lambat sahur. Dikira sahur ini jam 5.25 kan? 5.26 masih makan kita. Dikira waktu itu masih 5.25. Mungkin jam yang telat atau kita yang salah lihat. Sehingga waktu itu sudah 5.26 masih makan kita. Sementara 5.25 sudah harus nahan. Salah menentukan waktu sehingga kita masih makan saat seharusnya sudah menahan. Puasa hari itu mesti ditahan tapi wajib diqadha. Puasanya lanjut. Karena tak boleh Ramadan itu orang tak puasa. Yang kedua, kesalahan terlalu cepat berbuka. Ternyata salah. Misalnya waktu maghrib sekarang berapa maghrib? 26 katakan. 6.26. 6.25 sudah berbuka. Mana tahu anak-anak main-main dikira memang sudah masuk waktu azan. Dengar suara anak-anak tadi salah dia. Itu wajib diqadha hari itu. Maka lebih baik hati-hati
agak cepat berhenti untuk mulai puasa, agak lambat melakukan batal puasa. Ingat, Nabi kan katanya mau mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka. Itu bila waktunya sudah pasti. Artinya waktunya sudah pasti, segera berbuka. Sudah jelas dia masuk waktu, segera berbuka. Bukan sebelum waktu masuk. Nah, itu perlu diingat itu. Sebentar Pak. Jadi yang dianjurkan Nabi, yang disunahkan Nabi itu bukan di luar waktu. Begitu waktunya masuk, segerakan. Begitu waktu mulai puasa belum masuk, berhenti total. Itu maksud Nabi. Jadi di ujung waktu masih boleh makan, sahurlah. Begitu sudah masuk waktu berbuka, segeralah berbuka. Itu maksud Nabi. Jangan dilebih awalkan atau diperlambat puasa. Kenapa? Dalil Al-Qur'annya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari mesti menahan. Kita tak menahan, berarti melakukan kebalikan dari perintah. Maka puasa hari itu tidak sah. Termasuk satu lagi yang wajib qada puasa, orang yang tak niat puasa malam hari. Sebab ketentuan puasa itu niatnya satu mesti malam hari. Niat puasa ya, yang puasa wajib. Dua setiap malam. Ini segi waktu mesti dilakukan seperti ini. Malam hari kita enggak berniat sama sekali. Begitu sudah pagi baru niat, baru ingat niat. Orang seperti ini hari itu wajib puasa, tapi puasa hari itu wajib diqadha. Kenapa? Rukun puasa satu enggak dikerjakan. Niat. Paham ya? Maka niatnya mulai dari maghrib Pak, sampai sebelum subuh itu dihitung malam. Sepanjang itu boleh berniat. Kenapa? Boleh. Kalau sudah misal subuh 5.25 dan setelahnya enggak boleh lagi niat. Sebelum 5.25 masih waktu berniat. Sejak waktu maghrib tadi dihitung malam semuanya. Enggak membatalkan apakah kita setelah berniat makan minum, setelah berniat kita tidur, setelah berniat berhubungan badan, enggak batal. Dihitung niat kita sah. Maka ada kepengertian niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud melaksanakan suatu ibadah yang langsung berbarengan dengan pekerjaan pertama ibadah, kecuali puasa. Puasa ini boleh ada jeda antara berniat dengan memulai puasa. Khusus puasa. Maka boleh malam hari sejak maghrib itu begitu berbuka langsung niat untuk esok, itu sah niat kita. Nah, saya berhusnuzon di sebagian masjid setelah tarawih diajak berniat bersama-sama. Gunanya jangan-jangan ada orang dia lupa sehingga tak niat esok hari. Mengingatkan mereka supaya bisa berniat esok dan tak batal puasa esok, setelah tarawih diajak niat bersama. Saya berhusnuzon itu sebabnya diajak berniat bersama-sama setelah tarawih. Baik, apa tadi Pak? Banyak masjid. Yang paling valid diikuti Pak. Yang paling valid diikuti. Bagaimana paling validnya? Di antaranya di kita biasanya radio pedomannya. Atau kalau ada ahli hukum atau ahli falak yang telah menentukan waktu, kita ikut itu. Di antaranya boleh Pak. TV, radio, pokoknya yang menjadi rujukan itu boleh untuk menjadi rujukan kita berbuka. Karena kalau mendengar masjid azan, ini kemungkinannya ada berapa kemungkinan Pak. Boleh jadi jam terlalu cepat, muazin tidak teliti. Maka menjadikan masjid sebagai patokan tidak salah. Cuma carilah yang paling hati-hati. Tidak masalah Pak, yang penting cari paling hati-hati. Kalau bisa paling lambat lebih baik, untuk khusus membatalkan puasa. Lebih hati-hati. Baik, ada lagi? Silakan. Baik. Ya. Kalau
Ya. Nggak mungkin kayaknya nggak megang. Pada saat itu lepas wudhu kita. Apa membacanya bisa dilanjutkan atau berwudhu lagi? Di dalam mazhab Syafi'i membacanya boleh, tapi menyentuh mushafnya. Ya kan kita nggak mungkin nih, mushaf di depan kita nih, Ustaz. Pasti membalikkan, selesai halaman ini kita balik. Di situnya yang mesti wudhu. Membacanya tidak mesti. Menyentuh, membalikkannya tadi itu mesti wudhu. Dalam mazhab Syafi'i. Dan ini yang paling hati-hati dalam masalah menyentuh mushaf. Dalilnya surat Al-Waqiah tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Itu makanya di Al-Quran sering dituliskan itu. Supaya orang ingat, setiap akan megang Al-Quran, dia ingat disentuh dalam keadaan berwudhu. Itu Pak. Jadi yang lebih hati-hati itu. Baik, silakan Pak. Ya. Kalau berniat membaca dari awal, tidak boleh Pak. Tapi kalau refleks, kan boleh jadi karena sering dengar, atau tadinya cuma niat dengar, tapi terbawa, sehingga membaca. Itu nggak berdosa begitu. Tapi jika diniatkan dari awal mau membaca, dia berdosa karena itu. Meskipun di HP, karena memandangnya bukan alat objek tempat membaca, tapi perbuatan kita. Maka di sini perlu dipahami, kalau orang membaca di hati, dia tidak berdosa. Tapi yang dibaca dilafazkan oleh lisan. Paham Pak? Oke. Ada lagi silakan. Silakan. Baik, sebentar Pak. Misalkan ada seorang wanita yang numpang perjalanan. Kalau misalnya dia numpang toilet dari masjid dan dia haid, itu boleh kan? Baik, dia numpang toilet masjid. Itu berarti tidak masuk ke tempat menjadi tempat i'tikaf masjid. Dia diperbolehkan. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh di masjid itu di tempat yang orang i'tikaf di masjid di tempat itu. Itu maksudnya. Kalau toilet kan tidak termasuk tempat i'tikaf kan? Nggak ada orang i'tikaf di toilet kan? Maka diperbolehkan. Adapun kalau lewat mesti lewati masjid, kan boleh jadi dia parkir di situ. Toilet perempuan di sini. Sehingga dia ke toilet perempuan mesti masuk dalam masjid. Itu boleh. Sekedar lewat dengan syarat aman dari tetesan darah haid dia. Sudah? Oke. Silakan, Pak. Termasuk berdosa, Pak. Maka sebelum gotong royong berwuduk dulu. Supaya kalau gotong royong bisa sholat duha, bisa pindahkan Al-Quran, bisa i'tikaf dalam masjid dan lain-lain. Ada lagi? Baik. Kenapa Pak? Al-Quran Iqra enggak dihitung Al-Quran? Enggak, bukan Al-Quran. Karena Iqra itu adalah buku belajar membaca Al-Quran. Meskipun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Dari awal dia bukan Al-Quran. Dan isinya enggak semuanya Al-Quran. Coba tengok, Iqra berapapun enggak semuanya Al-Quran. Ada penjelasan, ada keterangan, ada teori, dan lain-lain. Dan kalau disusun, susunannya enggak susunan Al-Quran. Betul? Meskipun Iqra paling terakhir pun enggak susunan Al-Quran dia. Baik, ada lagi? Silakan.
Gimana Ustaz? Kedua? Baik. Jadi soal perempuan tawaf dalam pelaksanaan umroh, dia kalau seandainya memaksakan tetap tawaf dalam keadaan haid, dia sah umroh dia. Cuma dia berdosa melakukan tawaf. Dari segi berdosanya. Kalau mengikut sebagian mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada kondisi orang itu, dia kan rata-rata orang umroh sekarang terikat dengan penerbangan, terikat dengan jam dia datang, dia pulang, terikat dengan visa. Kalau seandainya dia terikat dengan penerbangan, nggak ada kondisi yang lain, pilihan yang lain, dia melaksanakan tawaf. Kata sebagian dia berdosa, kata sebagian tak berdosa. Kenapa? Karena sebagian mazhab di dalam mazhab Islam membolehkan tawaf meskipun dalam keadaan haid. Jadi kalau seandainya masih ada waktu dia menunggu untuk tawaf dalam keadaan bersih, lebih baik memilih bersih. Tapi jika harus terbang, nggak ada pilihan, kalau nggak saat itu dia tawaf, dia tak melaksanakan rukun dari umroh, tak melaksanakan rukun dari haji. Dia tawaf, tapi sebagian menghukumi berdosa, sebagian menghukumi tidak berdosa. Itu daruratnya, penerbangan itu diantaranya. Selain itu nggak ada. Atau dia mesti berangkat. Contoh berangkat ke Madinah, nggak bisa digeser ke kelompok yang lain. Kalau haji kan masih ada kemungkinan untuk digeser, tukar maktab, alih penerbangan. Haji masih ada. Umroh sulit. Apalagi tidak jamaah kita enggak beberapa hari berturut-turut, hanya satu rombongan. Kalau hari ini datang, hari esok datang lagi, esok selanjutnya datang lagi, itu bisa kita gabung-gabungkan. Ya. Yang kedua tentang perempuan hamil dan perempuan menyusui. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua kondisi. Saya hapus ya. Ada dua kondisi perempuan hamil dan menyusui itu. Satu, khawatir dirinya. Boleh silakan muazin azan dulu. Saya sambil tulis. Dua, khawatir dirinya tambah anak atau anak saja. Nih, dua keadaan berbeda. Siapa yang azan? Silakan azan dulu. Nanti setelah azan saya jelaskan. Baik, di dalam mazhab Syafi'i, hukum perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil dibagi dua kondisi. Khawatir kondisi dirinya saja. Saya kalau menyusui, saya mungkin tidak kuat sehingga saya mungkin bisa pingsan. Mungkin stamina saya tak sanggup menyusui anak. Sebab menyusui itu kan perempuan sebagian kan merasakan lelah sekali. Maka saya tak kuat. Dia batal puasa. Dalam kondisi ini apapun sebabnya karena dia kembali kepada dirinya, ini dia wajib qada puasa dalam mazhab Syafi'i. Qada. Yang kedua, khawatir dirinya atau dirinya dan anaknya, khawatir dirinya dan anaknya atau anaknya saja. Ini satu saja atau ini keduanya berlaku, dirinya dan anaknya dia khawatirkan. Saya kalau nanti puasa, air susu saya tak banyak, badan saya tak kuat, janin saya tak bertumbuh dengan baik, anak saya tak minum ASI dengan cukup, lalu dia batalkan, atau nanti anak saya tak bisa tercukupi kebutuhan dia, dia mesti banyak minum ASI, dan dia di antara anak yang banyak minum ASI. Saya tak kuat kalau dia, seandainya saya berikan yang biasa saja dalam kondisi puasa, dia tak terpenuhi. Maka untuk poin kedua dalam mazhab Syafi'i, dia mesti qada puasa ditambah dengan fidyah. Dalam mazhab Syafi'i cuma ini pilihan, qada saja, qada tambah fidyah. Unsurnya di sini
ada faktor anak. Di sini faktor diri sendiri. Ini yang mesti dilakukan perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Adapun qadha yang lain, kalau seandainya orang yang tak mungkin puasa sama sekali karena faktor tua atau sakit sepanjang tahun dia sakit, Pak. Artinya ada hari dia sehat. Jangankan luar Ramadannya enggak sehat. Dia dua kondisi ini fidyah. Gimana mau diwajibkan puasa? Dah tua, enggak mungkin lagi puasa kan? Kan enggak ada orang tua balik muda kan? Maka di saat Ramadan dia tua tak bisa puasa, luar Ramadan lebih tak bisa lagi. Di Ramadan orang berpuasa bersama, otomatis kondisi mendukung. Di luar Ramadan cuma kita dan tua lagi, enggak mungkin sanggup puasa. Maka dia fidyah. Orang yang sepanjang tahun setiap hari enggak ada yang sehat, dia sakit terus dan dia tak kuat kalau puasa, juga fidyah. Di luar ini ada kondisi yang lain dialami oleh siapa? Musafir yang tidak puasa Ramadan, ini qadha. Orang sakit, ini qadha. Apalagi musafir, orang sakit, perempuan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas, ini qadha semua nih. Ada satu yang perlu saya ingatkan, kalau ada orang biasa kerja keras sehingga karena kerja keras dia tak sanggup puasa, dia tak boleh beralasan kerja keras dia menyebabkan dia tak puasa. Tapi dia harus melalui berapa tahapan. Kan kadang-kadang ada tuh, saya sopir Ustaz, saya tukang batu, saya tukang bangunan, sehingga saya tak kuat kalau puasa juga kerja. Kan ada gitu kan? Orang yang seperti ini mesti melalui pertama, kerja itu harus dirinya melakukan. Tak bisa digantikan orang. Harus itu dulu. Memang dia yang bekerja. Kan kalau dia bos kan nak buah yang kerja. Ini dia memang bekerja, enggak bisa gantikan orang. Yang kedua, kerjanya mesti di bulan Ramadan, enggak bisa di bulan lain. Kalau bulan lain dia tak bisa makan, anak istrinya tak bisa diberi nafkah. Yang ketiga, kerjanya mesti siang. Kalau malam kan enggak ada masalah kan? Kan malam enggak ada puasa. Ini dia mesti siang, malam dia tak bisa gantikan, harus siang. Yang keempat, malam hari dia mesti niat puasa. Jadi malamnya dia mesti niat puasa dulu. Yang kelima, pagi hari mau sampai jam berapa dia sanggup segala macam, dia mesti puasa dulu. Dia jalani puasa dulu. Misalnya dia dari katakan jam 5 kita mulai puasa sampai jam 6, jam 7 masih puasa, jam 8 baru dia tak sanggup. Baru dia boleh batal puasa. Ketika dia tak sanggup ini, baru boleh batal puasa dan ini diganti di waktu yang lain. Ini alasannya karena ketidaksanggupan. Sehingga ini prosesnya mesti dia lalui dulu. Yang puasa, yang kerja mesti dia, pekerjaan itu mesti bulan Ramadan, mesti di siang hari, dia mesti niat puasa dari malam hari, pagi hari mesti memulai puasa, setelah mulai puasa, bekerja dan berpuasa enggak memungkinkan dia. Tak kuat dia, nyetir enggak kuat, membajak tidak kuat, mengangkut tidak kuat, bekerja bangunan tidak kuat. Setelah 5 proses melalui, tidak sanggup, baru dia boleh batal puasa. Jadi jangan dari malam, saya besok saya nyopir, saya besok buat bangunan, saya besok buat jalan, buat jembatan, saya enggak puasa besok, enggak boleh. Dia berdosa. Berdosa besar orang seperti itu. Jadi jangan anggap nanti setiap orang kerja keras dia punya keringanan untuk tak puasa. Dia mesti lewati ini dulu. Yang kerja mesti dia harus bulan Ramadan. Contoh kerjaan itu enggak bisa diundur. Kemudian dia mesti siang hari pekerjaannya, dari malam niat puasa, sehingga pagi hari dia puasa, bahkan dia sahur, kemudian dia puasa dari mulai terbit fajar. Ketika dia sudah tak sanggup, baru dia batalkan puasa dan dia tak berdosa saat itu. Paham Pak ya? Jadi dilalui 6 ini dulu, baru boleh batal puasa. Jangan langsung dari pagi atau sebelum puasa sudah menyebut diri saya kerja keras, enggak kuat saya puasa, enggak boleh. Harus lalui ini. Paham? Nah, nanti mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa kita bahas puasa atau nanti kita sengaja langkaui dulu bab puasa insyaallah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita sambung pekan akan datang masuk bab solat. Di kitab kita sudah bab solat. InsyaAllah kita kaji tentang solat. Semoga kita semua sehat, dijaga oleh Allah, dan kita bisa menambah ilmu kita tentang solat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.